Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Zeliana Putri. Saya akan menceritakan tentang dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari membuat kita harus selalu berhati-hati, karena di satu sisi bisa sangat membantu, tapi di sisi lain bisa sangat merugikan. Maraknya cybercrime, salah satunya akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi, adalah contohnya. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari membuat kita harus selalu berhati-hati. Kenapa? Karena di satu sisi bisa sangat menguntungkan, namun di sisi lain bisa sangat merugikan. Maraknya cybercrime sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi adalah salah satu contohnya. Penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini tidak dipungkiri telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup manusia. Namun, teknologi informasi juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk kesehatan fisik maupun rusaknya mental akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak sesuai. Ada banyak contoh kasus hukum yang ditimbulkan oleh individu, masyarakat, maupun negara sebagai akibat penyalahgunaan teknologi informasi ini. Mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pornografi, hingga kriminalitas di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Kasus kriminalitas atau cybercrime yang berasal dari penyalahgunaan teknologi informasi salah satunya adalah penipuan carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Seperti contoh kasus berikut ini. Anggota Subdit 5 Ditreskrimus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana ITE berupa illegal access jenis carding atau menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk membeli tiket maskapai penerbangan dan kamar hotel. Jadi dalam kasus ini, polisi berhasil meringkus 3 tersangka, di mana 2 diantaranya merupakan pemilik dari agen travel tersebut yang menjual tiket maskapai atau kamar hotel hasil kejahatan carding ini. Sedangkan sisanya 1 orang lain bertugas sebagai eksekutor atau yang melakukan pembelian tiket-tiket maskapai dan kamar hotel yang pembayarannya tersebut menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus ini berawal ketika 2 tersangka membuka usaha agen travel dengan iming-iming promo dan diskon melalui akun Instagramnya. Selanjutnya, apabila ada pelanggan yang memesan tiket maskapai ataupun kamar hotel, 2 tersangka tersebut akan menyuruh pelanggan untuk mencari tahu terlebih dahulu harga tiket resminya pada salah satu situs jual beli tiket perjalanan dengan dalih agar bisa menentukan diskon yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi, pelanggan tersebut disuruh untuk cek dulu harganya di aplikasi resmi yang menjual-jual tiket untuk mereka pikirkan, untuk mereka pertimbangkan diskonnya berapa ya yang mau mereka kasih. Lalu 2 tersangka tersebut membeli tiket dari para pelaku illegal access jenis carding yang salah satunya adalah tersangka juga, dengan harga beli hanya sebesar 40-50% dari harga resmi. Kemudian dijual kembali dengan harga 70-75% dari harga resmi. Untuk tersangka satu lagi mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal dengan cara membeli dari para pelaku spammer atau biasa disebut pencuri kartu kredit. Biasa dilakukan melalui media sosial Facebook, Messenger dengan harga per satu data kartu kredit kisaran 150.000 hingga 200.000 rupiah. Untuk kartu kredit yang dibobol atau yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket-tiket dan pemesanan kamar tersebut adalah kartu milik orang dari negara Jepang, di mana perbuatan ini sudah dimulai oleh salah satu tersangka, lalu menyusul tersangka yang lain terhitung sejak 2018 dengan keuntungan per bulan kurang lebih dari 10 juta hingga 30 juta rupiah. Selanjutnya, para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 32 ayat 1 tentang informasi transaksi elektronik. Pihak polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini seperti laptop, buku rekening, kartu ATM, kartu kredit, serta handphone yang digunakan. Jadi sekian
contoh kasus dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.